Cik, ini Cik dari mana Cik? Dari Kota Bumi. Dari Kota Bumi. Ibu Tanjung Karang. enggak? Oh, jadi Tanjung Karang Cik ya. Cik ikut rombongan ini Cik? Pakai. Pak Kiai ya Cik ya? Iya. Kok bisa ikut Cik? Ya mungkin berjodoh ya. Oh iya, Pertama amin. ini berjodoh sama Pak Kiai. Amin ya Cik. Iya, semoga semua dimudahkan, dilancarkan. Insya Allah Cik ya. Amin. Ini kita sampai makamnya Joko Tarub. Ini makamnya Joko Tarub. Ini makamnya orang tua beliau, Syekh Maulana Maghribi. Terus makamnya Dewi Nawang Wulan di dalam. Dewi Nawang Wulan, Dewi Nawang Sari, yang masuk pada Cagar Budaya, masuk pada undang-undang Cagar Budaya yang di Dewi Nawang Wulan, jadi nggak boleh dirubah. Jadi perlu diketahui makam Syekh Maulana Maghribi ini banyak. Ada yang di Pandeglang, ada yang di Gerobokan, ada yang di Yogyakarta. Begitu juga makam Joko Tarub ini ada selain di Madura, ada juga di daerah Purwodadi. Cuma yang memiliki nasab keturunan ini yang tercatat salah satunya di sini. Daya pendukungnya ada di sini. Satu di sebelah pojokan situ ada candinya, ini termasuk candi paling tua di Madura di situ. Maka sampai dinamai Desa Candi. Dan di situ agamanya masih Hindu asli. Dari orang Madura yang Hindunya masih dipertahankan sekarang ada di situ. Ini dari situ ada jalan masuk. Di sebelah selatan itu ada pantai. Nah di situ ada candinya sama desanya Desa Candi. Warga di situ asli Madura dan Hindu. Dari mulai zaman dibukanya daerah ini. Dulu orang yang menemukan selendangnya Joko Tarub, selendangnya bidadari ya Joko Tarub ini. Dulu mandinya telaganya tadi yang kita lewati. Cuma karena telaga ini tidak bisa diakses oleh pemerintah, dikelola pemerintah, jadi nggak dirawat. Nah, kalau itu dikembangkan, dirawat, jadi ada sumber-sumber sejarahnya, ini telaganya masih terawat. Kemudian kalau candi masih terawat, desa candi masih terawat. Mengenai bidadari ini masih simpang siur Pak. Jadi ada yang mengatakan bidadari kayangan, ada yang mengatakan itu bukan bidadari, wanita cantik-cantik satu keluarga, anaknya resi yang berasal dari Parahyangan. Bukan kayangan, tapi Parahyangan. Karena di situ dulu resi itu mau berkunjung dari Parahyangan, dari Bandung, berkunjung ke resi yang menjadi pemimpin candi di sini. Karena anak cantik-cantik, 7 wanita cantik itu kemudian mandilah di telaga yang sini, kebetulan airnya tawar. Nah Joko Tarub dulu sering berburu nyari burung, lihat ada yang mandi. Orang dulu terinspirasi kalau cantik disebut bidadari. Tapi sebetulnya ya manusia seperti kita, cuma memang 7 itu kakak beradik cantik-cantik, asalnya dari Parahyangan, dari Bandung, anak seorang resi. Karena kalau memang seorang bidadari, dia ceritanya jadi mitologi, bukan cerita nyata. Tapi ini kan ada makamnya, ada anaknya. Kemudian dari Joko Tarub ini dengan Dewi Nawang Wulan punya anak Dewi Nawang Sari. Yang Dewi Nawang Sari dinikahi oleh Bondan Kejawan. Bondan Kejawan itu anaknya Brawijaya. Karena Brawijaya itu Raja Majapahit, memiliki 157 putra dan putri. Dan banyak di Madura, termasuk Raden Ayu Ratnadi, istrinya Joko Tole. Joko Tole itu nanti kita ke sana. Nanti kita mau ke Asa Tinggi, di situ ada raja-raja Madura. Joko Tole itu nama rajanya Prabu Secodiningrat. Joko Tole itu menikahi salah satu anak Brawijaya namanya Raden Ayu Ratnadi. Nah, Bondan Kejawan ini nikahi Dewi Nangsari. Ini juga dia anaknya Brawijaya. Kemudian Raden Patah itu juga anak Brawijaya. Kemudian di Ungaran itu ada Nyat Nyono, itu Syekh Hasan Munadi, itu juga anaknya Brawijaya. Terus kalau kita ke Tuban ada Sunan Bejagung. Sunan Bejagung itu juga anaknya Brawijaya. Jadi menyebar luas.
Ya, ini tidak bisa dipager atau dikasih cungkup karena izinnya agak sulit. Karena ini masuk pada situs purbakala. Jadi ya hanya seperti ini. Cagar budaya. Karena untuk merubahnya harus melalui proses perizinan. Dan di sini hanya dikelola anak turun, Pak. Itu juru kunci sini yang masih ada catatan nasab keturunannya Joko Tarub, itu Nyai Kama yang menjaga di sana tadi. Nah, kita tujuan ke sini satu ziarah. Ya, untuk memperkenalkan sebuah sejarah. Nanti sambil bisa cerita, saya sudah pernah ziarah ke Joko Tarub. Karena yang namanya Joko-Joko ini banyak sekali, Pak. Termasuk Joko Widodo ini kan Joko Jokowi. Ya, ada Joko Tingkir, ini Raja Pajang atau Mas Karebet atau Sultan Hadiwijaya. Kemudian Joko Dole ini di Sumeneb, Prabu Secodiningrat. Tadi Prabu Secodiningrat itu ada 3. Dia yang kedua. Prabu Secodiningrat pertama, Prabu Secodiningrat kedua, Prabu Secodiningrat ketiga. Terus di zaman beliau Islam sudah masuk karena Islam masuk Madura ini waktu Raja Sumeneb dipimpin oleh Pangeran Johar Sari. Ini Madura sudah masuk Islam. Jadi di masa Joko Dole Islam sudah meluas, sudah hampir, kecuali ini daerah sini. Ini sampai hari ini masih mempertahankan Hindu. Bahasanya bahasa Madura asli, tapi agamanya masih Hindu asli. Tapi matinya masih dikubur. Kalau di Bali kan sudah di ngaben. Bambu ini dari dulu seperti ini, karena ini masuk cagar budaya, nggak ada yang berani ngambil, cuma dipotong. Kalau sudah begini dipotong. Padahal bambu ini komoditi yang diandalkan oleh Madura. Kalau seandainya ini boleh diambil, ya sudah dulu dipotong semua, dihabis, dijual. Tapi karena ini masuk pada situs purbakala, ini hanya berani motong kalau dia ke sini. Di Syekh Maulana Maghribi ini wali songo periode pertama. Jadi periode pertama itu Syekh Subakir dan Syekh Maulana Maghribi ini periode pertama. Syekh Subakir masuk Indonesia ini 1303. 1303. Berarti beliau sekitar ya 1330-an. Karena Mbah Ampel itu lahir 1378. Kerajaan ini di Madura, ini yang paling tua Sumeneb, karena Sumeneb berdiri 1269. Ini kerajaan. Sedang Majapahit baru berdiri 1293. 93 mulai didirikan Raden Wijaya, 96 baru diakui oleh kerajaan-kerajaan yang lain kalau ada Majapahit. Ini lebih tua untuk posisinya. Dan sekarang rajanya masih raja ke-38 Sumeneb. Nanti kita akan ke sana nanti. Kita nanti ke sana. Ketika sana kita terangkan sedikit sejarahnya. Iya Bu, Ibu dari mana Bu? Dari Lampung Utara. Lampung Utara, Kota Bumi ya Bu ya? Iya. Oh, jauh. Jauh dari benar. Lampung. Perjalanan. Dari Lampung ke Jawa Timur, Iya. Madura. Kali. Luar biasa sekali. Jadi utur ya Bu ya, dari Madura. Oh, sebelumnya dari Bali. Iya. Dari Bali. Masya Allah. Capek nggak Bu? Enggak, seneng. Seneng Bu ya. Anggap-anggap Iya, kita banyak refreshing. kawan. Iya, banyak kawan. Kenalan Wisata sama religi ya Bu ya. Iya. Ya, sehat terus Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masuk TV Bu nanti Bu. Masuk YouTube. YouTube Al Munir TV Bu. Iya, ada Pak. Siapa yang buka Pak? Al Munir TV. Bu, harus dong Pak driver. Di sekeliling ini semua pohon bambu. Pohon bambunya besar-besar. Dan ini nggak pernah dipotong nih lor. Dari zaman ke zaman nyampe sekarang pohon bambunya segini ini. Ini siang kayak gini sejuk lor. Entah kalau malam ya. Kalau malam mungkin lebih sejuk lagi nih suasananya ini. Oke, para jamaah berjalan selesai. Nah, ini
dari rombongan kita ini ada salah satu jamaah yang non muslim ya Lur ya, dari Cina ini. Ada tulisan Cik, ini Cik dari mana Cik? Weni Dari Kota Bumi. Ibu Tanjung Karang. enggak? Oh jadi Tanjung Karang Cik ya. Cik ikut rombongan ini Cik, Pak Kiai ya Cik ya. Iya. Kok bisa ikut Cik? Ya mungkin berjodoh ya. Oh iya, Sama amin. ingin berjodoh sama Pak Kiai. Amin ya Cik. Iya, semoga semua dimudahkan, dilancarkan. Insya Allah Cik ya. Amin. Nah, Cik ini non muslim. Untuk agamanya beliau Konghucu. Cuman beliau ikut rombongan dari pesantren Al Munir ziarah. Luar biasa ya Lur ya.